Hai, hari ini aku nggak ikut donor karena lagi sakit dan minum obat. Tapi aku nemenin kakakku yang hari ini donor darah lagi. Ini bukan yang pertama kalinya. Kira-kira ini yang keberapa ya? Kenalin, nama aku Ratu Arum Fiduta dengan NIM akhir 056, jurusan Analis Kesehatan, program studi Teknologi Bank Darah yang akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana sih proses donor darah itu. Sebelum donor darah ada beberapa tahap yang harus dilewati. Gak bisa langsung donor gitu aja. Pertama, registrasi dan isi data diri. Ini penting banget buat memastikan data pendonor aman dan tercatat dengan baik. Karena kakakku bukan yang pertama kalinya, jadi kakakku cuma dapat kertas kecil yang cuma buat diisi nama, alamat, dan jenis kelamin aja. Tapi kalau kamu pendonor pemula atau yang baru mulai donor, biasanya kalian akan diberi formulir yang lebih lengkap buat kalian isi data diri kalian. Selanjutnya, petugas akan memasukkan data diri kalian ke dalam komputer dan mengkonfirmasi apakah sudah benar. Setelah itu, kalian akan dibawa ke ruang pemeriksaan, masuk ke tahap screening kesehatan. Di sini biasanya dicek tekanan darah, berat badan, dan kadar hemoglobin. Kalau HB terlalu rendah, biasanya belum boleh donor. Karena donor darah itu bukan cuma soal bantu orang lain, tapi juga tetap aman buat diri sendiri. Buat yang belum tahu, ada beberapa syarat untuk donor darah. Usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, usia maksimal 60 tahun, apabila pendonor darah rutin, usia maksimal 65 tahun, kondisi badan sehat, dan tidak sedang mengkonsumsi obat tertentu. Makanya aku sendiri hari ini gak donor darah karena sedang minum obat. Jadi memang harus ditunda dulu ya. Setelah itu kalian akan diantar menuju ke ruang donor darah. Biasanya sebelum dilakukan donor, kalian akan disuruh untuk mencuci tangan kalian sampai kelipatan siku hingga bersih. Setelah memastikan tangan sudah dalam kondisi kering kembali, kalian akan diminta untuk berbaring pada sofa donor yang sudah disiapkan. Proses donor darah sendiri itu cepat, sekitar 10-15 menit. Dalam satu kali donor biasanya diambil satu kantong darah atau sekitar 350-450 ml darah. Dan yang menarik, tubuh kita akan memproduksi darah kembali untuk menggantikan darah yang sudah kita keluarkan. Donor darah itu bukan cuma buat orang lain, tetapi juga ada manfaat untuk tubuh kita sendiri. Mulai dari menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah baru, sampai jadi check up gratis pada setiap donor. Dan buat kakakku, ini sudah yang ke-33 kali, konsisten tanpa banyak cerita, tapi dampaknya besar. Setelah donor, biasanya disarankan untuk istirahat sebentar terlebih dahulu, minum banyak air, dan menghindari aktivitas berat. Di UDD ini juga ada tempat istirahat setelah donor darah, disediakan kopi hangat, teh hangat, ataupun air putih. Apabila kalian selesai donor, kalian juga akan diberi snack ringan yang bisa kalian makan di tempat itu ataupun kalian bawa pulang. Hal kecil tapi sangat penting karena pendonor akan merasa nyaman dan senang dengan pelayanan yang diberikan, sehingga kemungkinan besar pendonor akan datang kembali. Hari ini aku cuma nemenin, tapi juga diingetin lagi
Kalau satu langkah kecil bisa jadi sangat berarti untuk orang lain. Kalau kamu sehat, mungkin kamu bisa jadi alasan seseorang untuk tetap hidup. Terima kasih, jangan lupa untuk donor darah teman-teman.